Pemirsa, Sekjen Mendikbudristek mengangkat Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Swardana MT.PhD sebagai Rektor Universitas Udayana. Pelantikan bertempat di Plaza Insan Berprestasi Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemendikbudristek Jakarta, Jumat 3 November 2023. Dikutip dari laman resmi UNUD, pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pengangkatan pemimpin perguruan tinggi negeri, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas serta pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain Rektor Universitas Udayana, pada pelantikan ini, Mendikbudristek juga mengangkat Kepala Pusat Prestasi Nasional serta beberapa pejabat lainnya. Pengambilan sumpah atau janji jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendikbudristek Insinyur Suharti MA, PhD, yang dilanjutkan dengan pemasangan kalung tanda jabatan rektor kepada Profesor Ngakan Putu Gede Swardana. Suharti dalam sambutannya menyampaikan, tugas di Kemendikbudristek amat besar karena masa depan Indonesia sangat ditentukan bagaimana pendidikan dan kebudayaan dibangun yang disertai dengan pengembangan riset dan teknologi. Terlebih pada 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang sudah diterjemahkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Target-target pembangunan yang menjadi tugas Kemendikbudristek harus diupayakan tercapai. Oleh karena itu, waktu 1 tahun ke depan harus digunakan sebaik-baiknya, termasuk jika diperlukan melakukan rotasi dan promosi seperti yang telah dilakukan guna meningkatkan kinerja Kemendikbudristek. Pesan khusus kepada Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Swardana MT PhD untuk segera melakukan konsolidasi dan kembali fokus mengawal proses pelaksanaan layanan pendidikan tinggi di Universitas Udayana. Selain itu, rektor yang baru diharapkan segera bersama Senat Universitas Udayana melaksanakan persiapan proses pemilihan rektor paling lama 1 tahun ke depan. Bali Post melaporkan.